Bu Misnil belum bicara. Ya, saya menambah ke Uncu Amin dulu. Tadi poin yang terakhir, yang pertama ya, tentang masalah nikah sebelum Ramadan ini kan banyak. Banyak Ustaz. Itu gimana? Mungkin Uncu Amin khawatir. Yang penting bisa mengendalikan diri, ya kan? Kenapa? Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Mbak Mes juga. Sabar itu katanya nggak ada batasnya. Kita misalnya puasa nih, puasa kita kan mengendalikan nafsu diri kita. Iya. Kan nggak sabar kita untuk makan, minum, tapi kan ada waktunya. Nah, gitu juga lah untuk Uncu Amin tadi bahwa untuk orang yang menikah kebetulan sudah masuk Ramadan, maka mengendalikan diri. Nah, itu dia kuncinya. Kemudian pertanyaan dari Bu Mes juga tadi, apakah tadi orang yang berbuat baik itu sebaiknya juga menularkan kepada orang lain berbuat baik? Itu udah jelas hadisnya itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi bukan untuk dirinya sendiri saja tapi juga buat orang lain. Maka tebarkanlah kebaikan. Kemudian yang terakhir dari Mbak Inayah nih sebagai tambahan. Dalam kajian usul fikih atau qawaidul fikih itu ya, al-adatu muhakkamah. Qawaidul fikih nggak salah saya. Fawaid ya. Ya. Fawaid. Adat itu bisa dijadikan hukum kalau dia tidak melanggar aturan syariat. Jadi seperti yang kata Pak Jul tadi, di Mekah sana, di Madinah sana itu ada bakar semacam dupa gitu ya kan, tapi untuk wangi-wangian. Nah, pertanyaannya di tempat kita ini tujuannya apa? Itu masalahnya. Apakah memang ada untuk yang sifatnya klinik ya? Nah, kalau itu ya kita harus hati-hati. Apakah itu menyangkut nanti agak-agak syirik gitu ya? Agak-agak nih masih. Nah, kalau memang niatnya karena itulah nggak terjadi apa-apa, karena yang dibuatnya itu tadi, nah itu bisa menjadi pertanyaan. Seperti misalnya kalau orang Melayu ya, saya kebetulan termasuk yang mengamalkan itu. Kalau pesta itu ada tepung tawar, kenduri namanya gitu kan. Tergantung niatnya. Nah, seperti kata pantun, hati-hati memetik mawar, awas-awas terkena duri. Hati-hati bertepung tawar, salah niat bisa syirik jadinya. Nah, gitu dia ya kan. Jadi hati-hati. Jadi tergantung niat kita untuk apa ini. Iya, kalau untuk kita buat ini karena inilah maka berjalan pesta ini dengan baik, itu salah. Tapi kalau memang kita buat adat, kalau macam tepung tawar tadi sebagai penyejuk, apalagi kalau kita kaji dari sisi adat, tepung tawar itu saya punya bukunya itu khusus, ada judulnya Cemetok ya. Saya punya bukunya satu lagi Jejak yang Tak Hilang. Itu di sana makna filsafat daripada falsafah yang ditaburkan itu, kemudian makna apa namanya untuk yang tempat airnya ada perasan jeruk purut, ada kemudian daun sambal, daun yang diikat 7 macam. Kenapa mesti ganjil untuk yang bertepung tawar itu? Semua ada. Termasuk balayan. Kenapa mesti ada bendera, ada telurnya, ada pulut. Itu semua punya makna falsafah yang sangat luar biasa kalau kita kaji. Nah, terkadang orang asal ini sikit-sikit salah, bid'ah. Orang dia nggak mengkaji itu. Makanya di Kementerian Agama itu ada istilahnya kearifan lokal. Itu dijaga sekali. Ya, kearifan lokal yang tentunya tidak melanggar aturan syariat. Itu dia. Iya, itu.